Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati 1 tahun kedatangan Habib Rizik di Indonesia setelah 3,5 tahun di Arab Saudi dan datang pada tanggal 10 November 2020, 10 November 2020, maka kami akan putarkan kembali film atau dokumentasi tentang Habib Rizik Syihab. Selamat mengenang jejak-jejak dan gelora perjuangan Habib Rizik Syihab kembali pulang ke Indonesia. Selamat menyaksikan. Mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti. Alasan ini mengawal. Tugas mereka mengawal. Tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fi hadha al-maqam al-sharif nu'azzi jami'a ahli bait al-mujahidin ash-shuhada. A'zama Allahu ajrakum wa ahsana Allahu 'azakum wa ghafara Allahu لأمواتكم أجمعين وكتب الله في قلوبكم صبرا جميلا آمين يا رب العالمين. Ahibai'il kiram, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, segenap laskar, aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam, bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Saya sampaikan kronologis yang sudah dibuat dan disebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satu pun yang berhasil untuk
mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satu pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa, pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua. Sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah ya akhwan, yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Begitu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana ya, bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari kejaran. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari kejaran, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sudon, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti, kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi ya ikhwan. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi sampai siang kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi saudara di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka saudara. Tak bisa mereka sembunyikan saudara. Allah maha kuat, Allah maha besar, Allah maha kuasa. Allah buka siang itu. Kapolda Metro Jaya mengakui ya kawan, kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit saudara yang kami semula duga mereka bajingan penjahat saudara yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku ya kawan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya kawan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal logikanya kalau mereka menutup seumur hidup pun kami tidak bakal tahu ya kawan. Tapi Allah maha tahu, Allah maha berkehendak. Allah buka mulut mereka saudara, Allah buka pengakuan mereka saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu saudara. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam saudara kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita.
Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional, dan saya sampaikan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Kami tidak biar. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar. Ada saatnya ya kawan. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya ya kawan. Syuhada kita yang 6 ini saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya, menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah syahadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja memang kami yang meminta keridhaan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren agrokultural markas syariat ini. Akan tapi salah satu daripada syuhada kita atas permintaan keluarga mereka, ibundanya yang begitu cinta kepada sang anak ya Ikhwan, dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua syuhada yang 6 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa DPP FPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada ya Pak. Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dari berbagai kalangan, di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty Internasional. Bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat, karena di dalam kejadian itu ada yaitu 3 bayi dan masih ada lagi yaitu 4 balita ditambah 1 lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami ya Pak. Jadi pada kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi dan 6 balita yang masih berada di bawah usia 5 tahun. Komnas HAM anak tidak boleh membiarkan, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi kami yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajar, tidak semestinya. Dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis, mereka terteror, terintimidasi. Mereka bukan tidak takut, ini satu teror yang luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi Komnas HAM perempuan, Komnas HAM anak, mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kezaliman semacam ini dibiarkan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 syuhada ini ya kawan, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini. Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ya ikhwan, malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam. Kenapa kami lewat dari 10 malam? Karena kami pikir kalau keluar jam 7 atau ba'dal maghrib banyak kredit macet di jalan ya ikhwan. Nah, lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Nah, kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang memang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memulihkan yaitu tenaga kami, kesehatan kami. Dan selain itu juga, saudara, kami tidak pernah menyangka kalau perjalanan kami malam itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain untuk digiring ke medan pembantaian. Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga. Tujuan kami hanya ke tempat peristirahatan, dan sehingga kalau jam 12 atau setengah 1 kami sudah sampai, kami beristirahat, dan subuh kami punya pengajian keluarga. Baca Al-Quran, baca hadis, baca zikir, hanya khusus untuk keluarga kecil kami saja, untuk anak, menantu, cucu, dan untuk baby sister yang menemani cucu-cucu kami, begitu juga untuk beberapa anggota kerabat kami. Jadi kami tidak pernah menyangka acara yang sebetulnya begitu sederhana, indah, saudara, ternyata
sedang digiring ke medan pembantaian. Dan subhanallah, akhirnya kami semua selamat. Berkat apa? Dengan takdir Allah, berkat perjuangan ke-6 syuhada ini. Tanpa perjuangan ke-6 syuhada ini, mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda lagi di sini. Maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para syuhada. Keluarga para syuhada, Anda semuanya harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada keputusan Allah, dan jangan khawatir, keluarga Anda yang kembali kepada Allah ini mati sebagai syahid, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya, dan Allah akan berikan kepada mereka kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Setelah melihat narasi atau satu cerita dari Habib Rizik yang mengalami peristiwa yang sangat mendebarkan dalam hidupnya, itu bagaimana komentar Anda penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua? Satu demonstrasi ya bagaimana Allah bekerja untuk mengungkapkan ya rencana-rencana Allah yang akhirnya hanya rencana Allah yang bisa terlaksana. Kita boleh bikin rencana-rencana, manusia boleh bikin rencana-rencana dalam kehidupan ini, tetapi ya Allah punya rencana, dan rencana Allah jua yang terlaksana. Dan pengejaran yang dilakukan oleh polisi, anggota dari Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan pembantaian itu digagalkan oleh Allah dengan cara yang tidak diduga oleh semua pihak, termasuk pihak polisi maupun pihak Habib sendiri. Dari cerita Habib yang sangat dramatis tadi kita melihat ya, ternyata Habib Rizik Syihab beserta keluarga, ya, anak, menantu, perempuan, dan juga ada sekitar 3 balita, 2 bayi, 6 disebutkan ada salah satu anak dari kerabatnya, untuk menuju suatu pengajian keluarga di satu tempat yang tidak disebutkan, tapi menjauh dari Jakarta, untuk sekedar istirahat, pemulihan kesehatan, membaca Quran, membaca hadis. Ternyata ya usaha-usaha untuk mengaji itu mendapatkan satu hadangan di tengah jalan yang di luar dugaan oleh Habib Rizik sendiri. Luar biasa ya. Kita ingat ini kita ingat ya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Arti dari ayat Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-30. Rasulullah diberi satu informasi yang penting ketika, ingatlah ya Muhammad, ketika orang-orang kafir itu ya, melakukan rencana liyuthbituka, untuk menangkapmu dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu dari kampung halaman. Wa yamkuruna, orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Wa yamkurullah, tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu, dan Allah itu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, inilah aplikasi dari ayat Allah itu
tampak dalam pengalaman Habib Rizik Syihab yang memiliki reputasi pendukung kebatilan, pendukung kebenaran dan menghancurkan kebatilan, dan sudah mengalami satu pemenjaraan, pengusiran sampai di Mekah 3,5 tahun dan tidak boleh kembali ke kampung halamannya di Indonesia, dan juga usaha-usaha untuk menggiring Habib Rizik dan keluarganya ke ladang pembantaian, dan yang berhasil hanya sebagian, dan itu pun dibongkar kejahatan mereka. Mereka berhasil membantai 6 pengawal terbaik dari Habib Rizik Syihab, dan andai kata tidak dirancang seperti itu oleh Allah, maka tentu logika manusia berpikir keluarga Habib Rizik mungkin dengan tokoh utama Dr. Habib Rizik Syihab sudah dikiring ke ladang pembantaian oleh orang-orang jahat itu, sebagaimana yang diperkirakan oleh Dr. Habib Rizik Syihab. Selebihnya silahkan Anda menyimpulkan sendiri. Ini satu peristiwa yang menggetarkan, memalukan, dan memperlihatkan kekuasaan Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia. Ya Rabb, lindungilah kami dalam kehidupan dunia ini, dan lindungilah kami dalam kehidupan akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber, tertuah di semesta Fasbir, Sobran Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.